Saudara-saudari terkasih, hari ini Sabtu 29 Mei 2021, Pekan Biasa ke-8. Referensi renungan hari ini diambil dari Kitab Putra Sirat, bab 51 ayat 12 sampai dengan 20. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus, bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Saudara-saudari terkasih, dalam harian hidup kita, tidak jarang kita dihadapkan dengan berbagai jenis pertanyaan yang sebenarnya tidak penting. Pertanyaan-pertanyaan itu kadang juga mengusik hati dan situasi ketenangan batin kita, bahkan sampai mempertanyakan Tuhan yang kita imani. Kadangkala pertanyaan-pertanyaan itu baik karena membantu serta menghantar kita pada pemahaman akan Allah, membantu kita untuk membangun suatu relasi intim dan dekat dengan Allah sebagai sang sumber hidup kita. Akan tetapi, terkadang karena didorong oleh keingintahuan yang terlalu besar, membuat hati kita sulit terbuka untuk melihat dan memahami rencana Allah dalam hidup kita, bahkan sampai mempertanyakan peranan Tuhan yang kita imani di saat mengalami masalah. Saudara-saudari terkasih, jika kita ingin mengenal Yesus, maka hendaknya kita juga mesti berani belajar mengenal Dia. Kita diajak untuk berani belajar mengenal dan menghidupi apa yang diajarkannya kepada para rasul dan kepada kita. Kita dituntut untuk tidak hanya mampu merangkai kata-kata indah, melainkan berani melakukannya dalam aksi nyata dengan hal-hal sederhana, misalnya membaca kitab suci dan membiarkan sabda Tuhan itu yang akan berbicara kepada kita, serta melakukan aksi nyata sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang sikap ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua yang mempertanyakan otoritas serta kuasa yang ada dalam diri Yesus. Sikap dari ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua ini nampaknya berbeda dengan banyak orang yang hormat dan kagum akan tindakan penyelamatan oleh kuasa Yesus. Dilatar belakangi oleh berbagai hal, maka ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua tidak mampu melihat dan memahami kasih Allah yang dialami orang banyak yang disembuhkan Yesus. Mungkin juga mereka takut kalah saing dengan Yesus yang dikagumi banyak orang. Saudara-saudari terkasih, menanggapi sikap dan pertanyaan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua itu dari pihak Yesus ingin membuka pikiran mereka dengan mengajukan pertanyaan tentang kuasa Yohanes Pembaptis. Meskipun demikian, mereka tidak mau berubah dan bahkan semakin membenci Yesus. Mereka memilih untuk menolak kasih Allah yang ditawarkan kepada mereka. Saudara-saudari terkasih, kita memiliki kesempatan melakukan berbagai bentuk kebaikan, tindakan-tindakan kemanusiaan, guna menyalurkan kasih Allah bagi siapa saja. Kita masing-masing pribadi dipanggil dan dipilih untuk menyalurkan kebaikan dan keselamatan bagi orang lain sesuai dengan karisma panggilan kita masing-masing. Oleh karena itu, kehadiran kita hendaknya memancarkan kasih Allah. Sebaliknya, jangan sampai kehadiran serta tindakan kita justru menghalangi orang lain untuk merasakan dan mengalami kasih Allah. Kita pun perlu introspeksi diri. Apakah kasih Allah benar-benar hidup dalam batin kita? Kasih Allah itulah
yang seharusnya menggerakkan kita untuk senantiasa menyebarkan benih-benih kebaikan dalam hidup kita bagi sesama di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati.